Assalamualaikum, Wilujeng Engking, kumaha damang? Mudah-mudahan anak-anak sadayana sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Alhamdulillah anak-anak, pada pertemuan hari ini kita dapat berjumpa lagi di materi pengajaran 2. Hari ini kita akan belajar nyaritakeun kaayaan, menceritakan keadaan, dan ngaragebkeun pupuh serta mendengarkan pupuh. Oleh karena itu, baiklah anak-anak, disiapkan buku paket bahasa Sunda Piwuruk 4A-nya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah nyaritakeun kaayaan atau menceritakan keadaan. Dalam menceritakan keadaan berarti kita harus dapat menguraikan bagian atau rincian suatu benda dengan menggunakan kalimat yang runtut dan mudah dimengerti orang lain. Caranya, apabila terdapat sebuah gambar, berarti anak-anak harus menceritakannya sesuai dengan keberadaan gambar tersebut. Agar lebih jelasnya, silakan anak-anak dibuka halaman 28 akan kita pelajari bersama-sama. Baiklah anak-anak, sudah dibuka buku paket halaman 28 ya? Nah, di situ akan nyaritakan keayaan, menceritakan keadaan sesuai dengan yang ada pada gambar. Di situ ada 2 gambar, yang satu gambar anak perempuan, kemudian di situ ada akuarium gambarnya. Yang kedua gambar anak laki-laki, di situ ada sangkar burung. Maka nyaritakan keayaan anak, Dona resep miara lauk hias. Lauk hias dipiara dina akuarium. Unggal poe lauk hias di paraban kudona. Itu adalah gambar yang pertama. Kenapa kok di situ nyaritakeunnya tentang akuarium? Nah, karena di situ ada ikan hias, gak ada gambar akuarium. Jadi mudah untuk nyaritakeun keayaan anak, lihat keadaan gambarnya. Kemudian yang kedua, Dimas resep miara manuk. Manuk dipiara dina kurung. Bulu manuk Dimas aralus. Sorana oge halimpu. Kenapa kok gambar yang kedua nyaritakeun keayaana tentang manuk? Ya sabab di situ ada gambar burung dan biasanya burung dipelihara di dalam kurung. Kemudian biasanya juga burung itu suaranya bagus. Nah, itu adalah jadi menguraikannya, merincinya sesuai dengan keadaan pada gambar dan benda-benda tersebut. Biar kita paham, yuk kita kerjakan pancennya bersama-sama. Nah, baiklah anak-anak, kita ke pancen, kita kerjakan bersama-sama ya tugasnya. Dalam pancen ini, di situ ada 2 gambar, ya. Gambar yang pertama gambar ayam jago. Gambar yang kedua adalah gambar anak laki-laki sedang memberi makan kelinci. Nah, bagaimana cara menceritakan keadaannya? Ya, baik kita kerjakan bersama-sama. Budi miara hayam jago. Hayam jagona dipiara dina ranggap. Unggal poe hayam jago di paraban. Hayam jagona lamun isuk sok kongkorongok. Baiklah anak-anak, ke gambar berikutnya. Asep nuju maraban kelenci. Kelenci di paraban unggal isuk jeung sore. Kelenci di paraban jukut. Kelenci dipiara dina kandang. Baiklah anak-anak, silakan itu dicatat di buku paketnya masing-masing. Berikutnya anak-anak, dibuka halaman 30. Kita di situ akan nepikeun pamenta kababaturan. Nah, waktu pertemuan pertama di pengajaran 1 sudah Ibu jelaskan ya, bahwa dalam meminta
pamenta ka babaturan ngagunakeun basa-basa jan, sedangkan nepikeun pamenta ka saluhureun atau ka kolot ngagunakeun basa hormat atau lemes. Baik, coba diperagakan percakapannya. Bahwa guneman eta nyaeta nyarita dua orang atau leuwih atau pembicaraan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Itu yang dinamakan percakapan. Di situ ada Jadinela dan Ipo, ya. Yuk silakan diperagakan. Ipo nyandak buku naon bae? Nyandak buku bahasa Sunda bae. Arinela nyandak buku naon? Sami. Abdi oge nyandak buku bahasa Sunda bae. Nela ajarkeun abdi nyieun bewara. Nela ge teu acan ngarti. Sumuhun. Hayu urang nyieun babarengan? Hayu. Nah, anak-anak, dari guneman tersebut di situ ada kalimat nu eusi mangrupa pamenta ka babaturan. Nyaeta Nela ajarkeun abdi nyieun bewara, hayu urang nyieun babarengan. Untuk pacennya halaman 32 dikerjakan langsung di buku paketnya. Selanjutnya anak-anak kita akan belajar ke pupuh. Yaitu yang kita pelajari adalah pupuh mijil. Pupuh mijil kaasup kana puisi buhun. Pupuh mijil termasuk jenis puisi lama. Pupuh mijil nyaeta pupuh nu ngabogaan watak sedih, tiiseun atawa cilaka. Pupuh mijil adalah pupuh yang mempunyai watak sedih, kesepian atau celaka. Jumlahna aya 6 baris, jumlahnya ada 6 baris. Guru wilangan dan guru lagu pupuh mijil yaitu 10i, 6o, 10e, 10i, 6i, dan 6u. Baris ke-1, 10 suku kata dengan bunyi ujung vokal i. Baris kedua, 6 suku kata dengan bunyi ujung vokal o. Baris ketiga, 10 suku kata dengan bunyi ujung vokal e. Baris keempat, 10 suku kata dengan bunyi ujung vokal i. Baris kelima, 6 suku kata dengan bunyi ujung vokal i. Baris keenam, 6 suku kata dengan bunyi ujung vokal u. Biasanya pupuh ini ditembangkan atau dinyanyikan. Baiklah, agar anak-anak dapat memahaminya, dibuka buku paketnya, halaman 40, kita akan belajar pupuh. Baiklah anak-anak, Ibu akan coba menembangkannya. Ya, tolong disimak baik-baik. Berangjeng peuting ngaharuk sedih, diuk jeung olohok, ngaharepkeun wahyu anu hade, ti Gusti nu mulya welas asih, nimu jalan pasti, paneja dikabul. Nah, itu adalah anak-anak cara menembangkan pupuh mijil. Selanjutnya kita akan menghitung guru wilangan dan guru lagunya ya. Tadi guru wilangannya adalah 10i. Dari mana cara menghitungnya? Baik, sekarang kita lihat persuku katanya. Di baris pertama, berangjeng peuting ngaharuk sedih. Kita hitung satu persatu. Be 1, rang 2, jeng 3, pe 4, ting 5, nga 6, he 7, ruk 8, se 9, di 10. Jadi 10 ada 10 suku kata. Lihat huruf belakangnya apa huruf i. Jadi 10i. Kemudian baris yang kedua. Di 1, uk 2, jeng 3, o 4, lo 5,
hok 6. Tadi di guru bilangannya 6O. Di situ juga ada suku katanya 6, huruf belakangnya adalah O, huruf vokalnya. Baris ketiga, nga 1, h 2, rep 3, ken 4, wah 5, yu 6, a 7, nu 8, h 9, d 10. Di situ berarti hurufnya adalah 10E. Karena ada 10 suku kata, huruf belakangnya adalah E. Baris keempat, ti 1, gus 2, ti 3, nu 4, mul 5, ya 6, w 7, las 8, a 9, si 10. Di situ juga 10i. Kemudian baris ke-5, ni 1, mu 2, ja 3, lan 4, pas 5, ti 6. Ada 6i ya suku katanya. Kemudian baris ke-6, pa 1, ne 2, ja 3, di 4, ka 5, bul 6. Di situ huruf guru bilangannya adalah 6U. Jadi cara menghitungnya seperti itu, dihitung per suku katanya, kemudian dilihat huruf terakhir, huruf vokalnya adalah huruf apa. Ya, insya Allah anak-anak pasti bisa belajar kalau mau belajar mengikutinya ya. Insya Allah anak-anak bisa. Tadi seperti tadi kalau ditanya guru wilan guru lagu, tinggal dihitung ada berapa suku katanya dan huruf apa di belakang vokalnya. Pancen atau tugasnya kerjakan halaman 32 di buku paket. Demikianlah materi hari ini yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya belajarnya meskipun anak-anak belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.